Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Randa Mariati Tirtawiyata MBA dengan pokok pembahasan Stimulating Innovation and Disruptive Innovation. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Alif Hiliati Sahira 210111063. Idrus Maulana 210110022. Tiara Sarasevika 2111238. Tasya Maharani 2111230. Akmal Fikriansyah 2111408. Hanifah Fitriani 2111126. Nur Fajrin Hanifah 2111521. Diana Nur Apriyani 2111009. Al Fajar 2111024. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Stimulating Innovation. Inovasi adalah dasar dari organisasi yang sukses. Faktanya, ajaib banget CEO Mastercard menyatakan bahwa inovasi adalah kunci kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam dunia persaingan global yang dinamis dan kacau, organisasi harus menciptakan produk dan layanan baru dan mengadopsi state-of-the-art teknologi jika mereka akan bersaing dengan sukses. Creativity versus inovasi. Dalam kamus Merriam-Webster mendefinisikan inovasi sebagai pengenalan sesuatu yang baru dan ide, metode, atau perangkat baru. Kreativitas. Kreativitas ini mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide dengan cara yang unik atau untuk membuat asosiasi yang tidak biasa antara ide. Ketika berbicara tentang mengubah organisasi menjadi lebih kreatif, itu bermaksud untuk merangsang dan memelihara inovasi. Stimulating and nurturing innovation. Hal ini dapat membantu kita memahami bagaimana organisasi menjadi lebih inovatif, mendapatkan keluaran yang diinginkan, melibatkan perubahan masukan. Masukan ini termasuk orang dan kelompok kreatif dalam organisasi. Tetapi, memiliki orang-orang kreatif saja tidak cukup. Dibutuhkan lingkungan yang tepat untuk membantu mengubah masukan tersebut menjadi produk atau metode kerja yang inovatif. Stimulate innovation mencakup 3 variabel, yaitu struktur organisasi, struktur budaya, dan struktur sumber daya manusia. Variabel struktural, sebuah struktur organisasi dapat berdampak besar pada inovasi. Penelitian tentang pengaruh variabel struktural terhadap inovasi menunjukkan 5 hal. Yang pertama, struktur tim organik berpengaruh positif terhadap inovasi. Dan yang kedua, ketersediaan sumber daya yang melimpah memberikan fondasi kunci untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi yang sering antar unit organisasi membantu meruntuhkan hambatan inovasi. 4. Organisasi inovatif mencoba meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada aktivitas kreatif meskipun ada tuntutan lingkungan jeram air putih. Yang kelima adalah ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas, kinerja kreatif karyawan dapat ditingkatkan. Untuk variabel budaya, menurut beberapa penelitian, manfaat konsep budaya itu untuk menjelaskan perbedaan budaya tergantung pada kemampuan mengungkapkannya dan mengidentifikasi komponennya. Menggunakan sejumlah variabel budaya itu untuk membandingkan budaya yang memiliki sumber antropologisnya. Para sarjana pada bidang ini sebelumnya menyatakan bahwa hasil-hasil diversitas budaya dari jawaban yang berbeda pada masyarakat yang berbeda dengan pertanyaan universal yang sama. Penjajakan variabel yang reliabel itu untuk menggabungkan aspek-aspek perbedaan budaya yang penting memberikan kontribusi penting bagi penelitian lintas budaya atau antar budaya. Variabel sumber daya manusia. Dalam pemanfaatan variabel ini, organisasi inovatif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggotanya supaya pengetahuan mereka tetap terkini, menawarkan keamanan kerja yang tinggi agar karyawan tidak takut dipecat karena melakukan kesalahan, mendorong individu menjadi juara ide yang secara aktif dan antusias mendukung ide-ide baru, membangun dukungan, mengatasi perlawanan, dan memastikan bahwa inovasi dilakukan. Innovation and Design Thinking. Ada hubungan yang kuat antara pemikiran desain dan inovasi. Design thinking dapat dilakukan untuk inovasi, apa yang dilakukan TKM untuk kualitas. Sama seperti TKM, menyediakan proses untuk meningkatkan kualitas di seluruh organisasi. Design thinking dapat menyediakan proses untuk menghasilkan ide-ide yang belum ada sebelumnya. Ketika sebuah bisnis mendekati inovasi dengan mentalitas berpikir desain, penekanannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Mentalitas berpikir juga mensyaratkan
mengetahui pelanggan sebagai orang nyata dan dengan masalah yang nyata, tidak hanya sebagai target penjualan atau statistik demografis, tapi itu juga memerlukan kemampuan untuk mengubah wawasan pelanggan tersebut menjadi produk nyata dan dapat digunakan. Disruptive innovation. Inovasi disruptif ini telah ada selama berabad-abad. Tidak ada kekurangan bisnis yang menderita akibat inovasi yang mengganggu, bahkan sangat membantu untuk membedakan inovasi yang mengganggu dari inovasi berkelanjutan. Mengapa inovasi yang mengganggu itu penting? Inovasi yang mengganggu itu mengacu pada perkembangan baru yang secara dramatis mengubah cara struktur atau fungsi industri. Maksudnya adalah penggunaan teknologi yang mengganggu struktur, bukan teknologi yang mengganggu yang mengacu pada teknologi itu sendiri. Contohnya internet. Internet mengganggu karena bukan merupakan pengulangan dari teknologi sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang baru, yang menciptakan model unik untuk menghasilkan uang yang tidak pernah ada sebelumnya, yang tentu saja merugikan bisnis lain. Jadi, inovasi yang mengganggu itu sangatlah penting. Tetapi, perusahaan juga harus bisa mengintegrasikan inovasi yang mengganggu itu dalam model bisnis mereka. Siapa yang rentan? Jawabannya seperti disinggung sebelumnya adalah organisasi yang besar, mapan, dan sangat menguntungkan. Mengapa? Karena mereka yang paling banyak merugi dan paling bergantung pada pasar dan teknologi mereka saat ini. Organisasi yang sukses berfokus pada keahlian mereka. Mereka mengulangi apa yang telah berhasil di masa lalu. Dan mereka menggunakan sumber daya mereka untuk usaha yang memiliki probabilitas tertinggi untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Untuk pengusaha, disruptive innovation penting untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan rintisan, startup baru dengan tujuan untuk merebut perhatian dari konsumen milik perusahaan yang lebih besar. Kemampuan berpikir dengan kreatif pun perlu ditingkatkan untuk melahirkan berbagai inovasi teknologi yang lebih baik, nyaman, serta murah bagi konsumen. Untuk manajer perusahaan, manajemen inovasi adalah kombinasi dari manajemen proses inovasi dan manajemen perubahan yang terdiri dari serangkaian metode untuk memungkinkan organisasi menanggapi peluang eksternal maupun internal. Menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide, produk, atau proses, dan membantu memahami kesempatan dan menggunakannya untuk membuat ide atau proses dan produk tersebut. Inovasi dapat ditarik melalui pembangunan proses pendorong didasarkan pada penemuan teknologi baru atau lama, di mana organisasi memiliki akses ke dalamnya. Tujuannya adalah untuk menemukan keuntungan aplikasi untuk teknologi yang sudah ada. Perencanaan karir. Berikut adalah beberapa saran untuk perencanaan karir. Yang pertama, jangan pernah merasa nyaman dengan satu majikan. Anda tidak dapat membangun harapan untuk bekerja di satu organisasi tanpa seluruh karir Anda. Jadi, loyalitas pertama Anda haruslah pada diri Anda sendiri. Yang kedua, pertahankan keterampilan Anda saat ini. Teknologi yang mengganggu akan terus membuat pekerjaan dan profesi yang mapan menjadi usang. Anda perlu membuat komitmen terus-menerus untuk mempelajari hal-hal baru. Pengembangan keterampilan pribadi Anda, perkembangan karir, dan rencana pensiun adalah semua keputusan yang perlu Anda buat. Dan yang terakhir, jangan mendelegasikan masa depan Anda kepada orang lain. Ambil risiko saat Anda masih muda. Hanya sedikit orang yang mencapai hasil luar biasa tanpa mengambil risiko. Sekian video singkat pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.